Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Marili Telomonua, STP MSc. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zaki Fadil Amin dengan NPM 2414071061 dari kelas TEP A. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan materi motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel guna untuk memenuhi tugas motor bakar traktor pertanian. Motor bakar 4 tak bensin merupakan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang bekerja melalui 4 langkah utama, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada setiap siklusnya, mesin ini memerlukan 2 putaran poros engkol atau crankshaft untuk menghasilkan 1 langkah kerja. Bahan bakar yang digunakan adalah bensin, dan proses pembakarannya terjadi dengan bantuan busi yang memercikan api untuk menyalakan campuran udara dan bensin di ruang bakar. Motor bakar 4 tak diesel merupakan mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar solar dan bekerja melalui 4 langkah kerja, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada motor ini, udara terlebih dahulu dikompresi hingga bertekanan dan bersuhu tinggi, kemudian bahan bakar disemprotkan melalui injektor, sehingga terjadi pembakaran sendiri tanpa bantuan busi. Motor diesel 4 tak banyak digunakan pada kendaraan berat dan mesin industri karena torsinya yang besar, efisiensinya tinggi, serta daya tahan yang kuat. Jenis motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel. Yang pertama itu ada motor pembakaran dalam, yaitu motor yang proses pembakarannya terjadi di dalam ruang bakar mesin itu sendiri, sehingga gas hasil pembakaran langsung digunakan untuk mendorong piston. Yang kedua, ada motor pembakaran luar, yaitu motor yang proses pembakarannya terjadi di luar mesin. Kemudian, energi panas hasil pembakaran digunakan untuk memanaskan fluida kerja seperti uap air. Fluida tersebut lalu menggerakkan piston atau turbin. Cara kerja motor bakar 4 tak bensin, yang pertama itu langkah hisap, intake, katup masuk terbuka, dan piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB, sehingga campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua ada langkah kompresi atau compression stroke. Katup masuk dan katup keluar tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA untuk menekan campuran udara dan bahan bakar, sehingga tekanannya meningkat dan siap untuk dibakar. Yang ketiga itu ada langkah usaha atau power stroke. Pada saat piston mencapai titik mati atas atau TMA, busi memercikan api pada motor bensin atau bahan bakar diinjeksikan pada motor diesel, sehingga campuran terbakar dan menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah. Langkah inilah yang menghasilkan tenaga. Langkah keempat dan langkah terakhir itu ada langkah buang atau exhaust stroke. Katup buang terbuka, piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA untuk mendorong gas sisa pembakaran keluar dari ruang bakar melalui saluran buang. Selanjutnya ada cara kerja motor 4 tak diesel. Yang pertama ada langkah hisap atau intake. Katup masuk terbuka dan piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB, sehingga campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua itu ada langkah kompresi atau compression stroke. Katup hisap dan buang tertutup, piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Lalu mengopresi udara hingga tekanan dan suhunya sangat tinggi, yaitu sekitar 500 hingga 700 derajat Celcius. Langkah ketiga ada langkah usaha atau power stroke. Saat udara terkompresi maksimal,
Injektor menyemprotkan bahan bakar diesel atau solar ke ruang bakar. Karena suhu udara tinggi, bahan bakar langsung terbakar sendiri dan menghasilkan gaya dorong yang menekan piston ke bawah. Langkah keempat yaitu langkah buang atau exhaust stroke. Katup buang terbuka, piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA untuk mendorong gas sisa pembakaran keluar dari ruang bakar melalui saluran buang. Berikut ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada blok silinder. Blok silinder merupakan bagian utama motor tempat berlangsungnya gerak piston naik turun. Di dalam di dalamnya terdapat silinder yang menjadi ruang gerak piston serta saluran pendingin dan pelumasan. Jadi blok silinder, lalu yang kedua itu ada kepala silinder. Kepala silinder adalah bagian atas dari blok silinder yang berfungsi menutup ruang bakar dan menempatkan katup busi atau injektor. Yang ketiga itu ada piston. Piston adalah komponen berbentuk silinder yang bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengubah tekanan hasil pembakaran menjadi gerak mekanik. Yang keempat itu ada poros engkol, mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar yang nantinya digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin. Baik, di sini ada komponen-komponennya ya. Jadi yang pertama itu ada klep masuk atau hisap. Jadi ini klep masuk. Lalu yang kedua itu ada penutup klep ini ya. Ini. Yang ketiga itu adalah saluran hisap. Ini. Blok silinder itu di bagian sini ya. eh, Gunanya untuk tempat berlangsungnya piston naik turun. Lalu ada di sini itu ada pendingin silinder, biasanya disebut sirip ya. Lalu ada blok mesin, ini blok mesin nih. Lalu di sini ada wadah oli, wadah oli. Lalu ini ada genangan oli, ini ada kruk as, ini ada titik pertemuan antara stang seher dengan crankpin bagian dari crankshaft. Ini ada stang seher atau poros engkol. Ini ada piston ini piston ya. Lalu ini ada ini ada katup buang, ini busi ya ini, yang putih ini busi. Lalu ada ini katup atau klep buang. Ini ada noken noken as atau poros cam. Selanjutnya itu ada pengertian komponen selanjutnya itu ada batang penghubung. Batang penghubung itu berfungsi untuk menghubungkan piston dengan poros engkol dan berfungsi mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Yang keenam, ada ring piston terletak di sekitar piston dan berfungsi untuk mencegah kebocoran gas pembakaran serta mengatur pelumasan dinding silinder. Yang ketujuh ada katup. Katup itu terdiri dari katup masuk dan katup buang. Katup masuk, katup masuk itu sendiri berfungsi untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Dan katup buang berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran. Yang kedelapan itu ada noken as. Noken as berfungsi untuk mengatur waktu buka tutup katup sesuai langkah kerja mesin. Biasanya digerakkan oleh rantai atau sabuk timing. Yang kesembilan itu ada roda gila atau flywheel. Roda gila ini dipasang di ujung poros engkol untuk menyimpan energi putar dan menjaga agar putaran mesin tetap stabil. Yang ke-10 ada busi. Busi adalah komponen pada motor bensin yang berfungsi menghasilkan percikan api di rong bakar untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Yang ke-11 itu ada injektor. Injektor adalah komponen penting pada motor diesel yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar itu solar ke dalam ruang bakar. Berikut ada contoh soal dan perhitungan.
Jadi soalnya itu sebuah motor bakar 4 tak memiliki diameter silinder atau bor itu 80 milimeter dan langkah torak atau stroke 100 milimeter. Jadi pertanyaannya, hitunglah volume langkah atau VS dari motor tersebut. Jadi diketahui dari soal, yaitu diameter silinder itu sebesar 80 milimeter dan langkah torak 100 milimeter. Jadi kedua ini kita ubah menjadi meter, menjadi 0,008 meter dan 0,10 meter. Jadi ditanya itu hitunglah volume langkah atau VS. Jadi VS sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat dikali L. Jadi Pi itu kan 3,14. Jadi 3,14 per 4 dikali 0,8 kuadrat kali 0,10 menghasilkan 0,005024 meter kubik. Jadi kita ubah ke sentimeter, jadi 502,4 sentimeter kubik. Jadi volume langkah motor yaitu 502,4 sentimeter kubik. Selanjutnya itu ada kelebihan motor 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Kelebihan motor motor bakar 4 tak bensin yaitu memiliki efisiensi pembakaran yang lebih baik dan emisi gas buang yang lebih rendah dibandingkan motor 2 tak. Sistem kerjanya yang melalui 4 langkah yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Memungkinkan pembakaran bahan bakar lebih sempurna sehingga menghasilkan tenaga yang stabil dan penggunaan bahan bakarnya yang lebih hemat. Kelebihan motor 4 tak diesel yaitu efisiensi bahan bakarnya yang sangat tinggi karena proses pembakaran berlangsung lebih sempurna dibandingkan mesin bensin. Mesin diesel juga memiliki torsi yang besar pada putaran rendah, sehingga mampu menghasilkan tenaga yang kuat untuk menggerakkan beban, menggerakkan beban yang berat, konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Dengan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Selanjutnya itu ada kekurangan motor 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel. Kekurangan motor bakar 4 tak bensin yaitu efisiensi bahan bakarnya yang lebih rendah dibandingkan mesin diesel karena proses pembakaran bensin membutuhkan campuran udara dan bahan bakar yang lebih banyak. Mesin ini juga memiliki torsi yang relatif kecil pada putaran rendah sehingga tenaga awalnya tidak sekuat mesin diesel. Selain itu, konstruksi sistemnya yang lebih kompleks membuat biaya perawatan dan perbaikannya cenderung lebih mahal. Selanjutnya itu ada kekurangan motor 4 tak diesel, yaitu suara dan getarannya yang lebih keras dibandingkan mesin bensin karena tekanan pembakaran yang tinggi. Bobot mesin diesel cenderung lebih berat akibat komponen yang dibuat lebih kuat, sehingga mempengaruhi akselerasi kendaraan, biaya biaya awal dan perawatan mesin diesel juga lebih mahal karena sistem bahan bakarnya lebih kompleks dan memerlukan komponen presisi tinggi seperti injektor dan pompa bertekanan tinggi. Berikut ada kesimpulan. Motor bakar 4 tak bensin yaitu mesin yang bekerja melalui 4 tahap yaitu yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Dengan menggunakan busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Proses pembakaran yang terjadi menghasilkan tenaga yang halus dan efisien, menjadikan mesin ini umum digunakan pada kendaraan bermotor ringan seperti mobil dan sepeda motor. Keunggulan motor bensin 4 langkah terletak pada putaran mesin yang lebih tinggi, suara yang lebih halus, serta emisi gas buang yang relatif lebih bersih dibandingkan mesin diesel. Motor 4 tak diesel merupakan jenis mesin yang bekerja melalui 4 tahap utama, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang, di mana proses pembakaran terjadi akibat
tekanan, dan suhu tinggi tanpa bantuan busi. Mesin ini menggunakan bahan bakar solar yang diinjeksikan langsung ke dalam ruang bakar, menghasilkan tenaga besar dan efisiensi tinggi dalam konsumsi bahan bakar. Keunggulan utama motor diesel 4 langkah yaitu torsi yang kuat, daya tahan daya tahan yang tinggi, serta efisiensi thermal yang lebih baik dibandingkan mesin bensin. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's been on my mind? I wanna be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Telambanua, STP MSc. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Fadil Amin dengan NPM 2414071061 dari kelas TEP A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi motor bakar 2 tak bensin guna untuk memenuhi tugas motor bakar traktor pertanian. Motor bakar 2 tak bensin merupakan jenis motor yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah usaha. Dalam satu putaran poros engkol, motor ini sudah menghasilkan tenaga sehingga memiliki putaran lebih cepat dibanding motor 4 tak. Motor 2 tak memiliki konstruksi yang lebih sederhana dan ringan, namun konsumsi bahan bakarnya lebih boros serta menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi. Motor ini banyak digunakan pada alat-alat ringan seperti sepeda motor lama, mesin potong rumput, dan mesin perahu kecil. Perbedaan umum 2 tak dan 4 tak. Motor bakar 2 tak dan 4 tak memiliki prinsip kerja yang berbeda sehingga menghasilkan karakteristik yang berbeda pula. Motor 2 tak lebih bertenaga, ringan, dan sederhana karena satu siklus kerja selesai dalam 2 langkah piston. Namun boros bahan bakar beremisi tinggi dan umur mesin yang lebih pendek. Sebaliknya, motor 4 tak lebih hemat, bahan bakar ramah lingkungan, dan tahan lama karena siklus kerja berlangsung dalam 4 langkah piston. Meskipun konstruksinya lebih kompleks, dengan demikian, motor 2 tak lebih unggul dalam tenaga dan kesederhanaan, sedangkan motor 4 tak unggul dalam efisiensi dan keawetan, sehingga pemilihan jenis motor disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Komponen-komponen motor bakar 2 tak, yang pertama ada kepala silinder. Kepala silinder menutup bagian untuk menutup bagian atas silinder dan menjadi tempat busi terpasang. Yang kedua ada piston. Piston itu komponen silinder yang bergerak naik turun untuk melakukan kompresi dan mendorong saat pembakaran. Yang ketiga ada busi. Busi yaitu komponen yang menghasilkan percikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Yang keempat, ada silinder. Silinder itu sebagai ruang tempat piston bergerak naik turun untuk memanfaatkan campuran bahan bakar dan udara.
Yang kelima ada crankshaft. Crankshaft berubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Yang keenam ada connecting rod, menghubungkan piston dengan poros angle. Yang ketujuh ada silinder. Silinder yaitu ruang tempat piston bergerak naik turun. Selanjutnya ada crankcase, wadah yang menampung bagian-bagian mesin seperti poros angle. Selanjutnya ada cara kerja motor bakar dua tak. Jadi cara kerjanya itu ada dua, hisap dan kompresi, usaha dan buang. Hisap dan kompresi. Saat piston bergerak dari bawah ke atas, campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang engkol melalui lubang masuk. Pada saat yang sama, campuran bahan bakar bahan bakar dan udara di dalam silinder dikompresi menuju ruang bakar. Yang kedua, usaha dan buang. Ketika piston mencapai titik atas, busi menyala dan membakar campuran bahan bakar dan udara yang telah dikompresi. Ledakan ini mendorong piston ke bawah. Saat piston turun, gas hasil pembakaran terdorong keluar melalui lubang buang. Sementara campuran baru dari ruang engkol masuk ke silinder untuk menggantikannya.
Selanjutnya itu ada kelebihan motor bakar dua tak. Motor bakar dua tak memiliki beberapa kelebihan dibandingkan motor empat tak. Mesin ini menghasilkan tenaga lebih besar karena proses usaha terjadi setiap satu kali putaran poros engkol, sehingga akselerasinya lebih cepat. Selain itu, konstruksinya lebih sederhana dengan komponen yang lebih sedikit, menjadikannya lebih ringan, mudah dirawat, dan biaya produksinya murah. Selanjutnya itu ada kekurangan motor bakar dua tak. Motor bakar dua tak memiliki beberapa kekurangan dibandingkan motor empat tak. Mesin ini cenderung lebih boros bahan bakar karena kan sebagian campuran bahan bakar dan udara ikut terbuang bersama gas buang. Selain itu, emisi gas buang lebih sedikit, lebih tinggi akibat pembakaran yang tidak sempurna dan penggunaan ali samping yang ikut terbakar. Umur mesin juga cenderung lebih pendek karena pelumasan kurang efisien dan komponen lebih cepat halus. Contoh aplikasi di bidang contoh aplikasi motor dua tak di bidang teknik pertanian yaitu pada mesin pemotong rumput atau grass cutter. Mesin ini menggunakan motor dua tak karena memiliki tenaga besar dengan ukuran yang ringan dan sederhana, sehingga mudah dibawa serta dioperasikan di lahan pertanian yang luas atau tidak rata. Selain itu, motor dua tak juga digunakan pada mesin semprot pertanian atau sprayer dan chainsaw atau chainsaw atau gergaji mesin untuk memotong kayu atau ranting di kebun. Keunggulan motor dua tak yang mampu menghasilkan putaran tinggi dalam waktu singkat menjadikannya sangat cocok untuk peralatan pertanian yang membutuhkan mobilitas dan efisiensi kerja yang tinggi. Selanjutnya ada contoh soal perhitungan. Berapa Jadi soalnya itu berapa volume langkah mesin dua tak berikut. Jadi diketahui bornya 10 cm, stroke-nya 12 cm. Jadi volume langkah sama dengan bor kuadrat dikali stroke. Jadi pi per 4 dikali 10 cm kuadrat kali 12 cm menghasilkan 942 cm. Jadi volume langkah mesin dua taknya yaitu sebesar 942 cm kubik. Kesimpulan, motor bakar dua tak bensin adalah mesin yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam dua langkah piston sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar dan putaran mesin yang lebih cepat. Mesin ini memiliki konstruksi yang sederhana, ringan, dan perawatan relatif mudah, sehingga banyak digunakan pada kendaraan kecil seperti motor sport, mes- mesin potong rumput, atau kapal kecil. Namun, motor dua tak memiliki kelemahan berupa konsumsi bahan bakar yang lebih boros, emisi gas buang yang tinggi, dan umur mesin yang relatif lebih pendek dibandingkan motor empat tak. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Telaum Banua, STP MSc. Baik, perkenalkan nama saya Zaki Fadil Amin dengan NPM 2414 071061 dari kelas TEP A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi penyaluran bahan bakar untuk memenuhi tugas motor bakar traktor pertanian. Penyaluran bahan bakar yaitu proses pengiriman dan distribusi bahan bakar dari tangki penyimpanan menuju ruang bakar mesin melalui sistem tertentu agar pembakaran dapat berlangsung dengan efisien. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahan bakar mengalir dengan tekanan dan volume yang sesuai dengan kebutuhan mesin, sehingga tenaga yang dihasilkan optimal. Dalam kendaraan bermotor, penyaluran bahan bakar dapat dilakukan secara mekanis menggunakan karburator atau secara elektronik melalui sistem injeksi bahan bakar. Proses ini harus berlangsung secara stabil dan terkontrol agar pembakaran sempurna, emisi gas buang rendah, serta performa mesin tetap baik. Tujuan utama sistem penyaluran bahan bakar dalam kendaraan bermotor yaitu untuk menyalurkan dan mengatur jumlah bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin secara tepat, sesuai dengan kebutuhan kerja mesin pada setiap kondisi operasi. Sistem ini memastikan campuran bahan bakar dan udara memiliki perbandingan yang ideal agar proses pembakaran berlangsung efisien, menghasilkan tenaga optimal, menghemat konsumsi bahan bakar, serta mengurangi emisi gas buang. Prinsip prinsip kerja penyaluran bahan bakar pada kendaraan bermotor berbeda tergantung pada metode yang digunakan. Pada sistem bensin karburator, bahan bakar bercampur dengan udara di dalam karburator melalui efek hisap dari piston yang bergerak turun. Kemudian, campuran udara dan bensin dialirkan ke ruang bakar. Sedangkan pada bensin injeksi, bahan bakar disemprotkan langsung oleh injektor ke saluran mesin masuk atau ke ruang bakar dengan tekanan tinggi yang dikendalikan secara elektronik agar campuran udara dan bahan bakar lebih efisien. Untuk mesin diesel sistem Bose pump, bahan bakar solar ditekan oleh pompa injeksi mekanis ke setiap injektor dengan waktu dan tekanan yang diatur secara presisi. Sementara pada diesel sistem common rail, bahan bakar disimpan dalam rel tekanan tinggi dan disemprotkan ke ruang bakar oleh injektor yang dikontrol secara elektronik sehingga pembakaran lebih sempurna dan efisien. Fungsi penyaluran bahan bakar adalah untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar mesin dengan tekanan, volume, dan waktu yang tepat agar proses pembakaran dapat berlangsung secara optimal. Sistem ini memastikan bahan bakar tercampur dengan udara dalam perbandingan yang sesuai, sehingga menghasilkan tenaga mesin yang efisien, stabil, dan hemat konsumsi. Selain itu, penyaluran bahan bakar juga berperan penting dalam menjaga performa mesin, mengurangi emisi gas buang, serta mendukung keandalan dan daya tahan komponen mesin secara keseluruhan. Komponen utama penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi. Yang pertama itu ada tangki berfungsi untuk menyimpan bahan bakar sebelum disalurkan ke mesin. Yang kedua ada pompa berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju sistem penyaluran karburator atau injektor dengan tekanan yang cukup. Yang ketiga ada saringan atau filter berfungsi untuk menyaring kotoran, debu, atau partikel logam. Yang keempat ada pipa saluran berfungsi sebagai jalur penghubung antara tangki, pompa, filter, dan injektor atau karburator. Yang kelima ada injektor berfungsi menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus langsung ke ruang bakar. Yang keenam ada karburator berfungsi mencampurkan udara dan bahan bakar secara mekanis sebelum masuk ke ruang bakar menggunakan prinsip misalkan.
Yang ketujuh ada regulator tekanan berfungsi untuk menjaga tekanan bahan bakar tetap stabil di dalam sistem injeksi. Yang kedelapan ada ECU atau Electronic Control Unit berfungsi sebagai otak pengendali sistem injeksi bahan bakar. Yang kesembilan ada sensor oksigen berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen dalam gas buang yang keluar dari mesin. Yang kesepuluh ada throttle body berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin sesuai bukaan pedal gas. Lanjut ada prinsip kerja penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, yaitu prinsip kerja sistem penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi adalah menyalurkan dan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar secara elektronik dan presisi sesuai kebutuhan mesin. Bahan bakar dari tangki dipompa oleh pompa elektrik menuju injektor dengan dengan tekanan tertentu. ECU menerima data dari berbagai sensor seperti sensor oksigen, suhu, dan posisi throttle untuk menghitung jumlah serta waktu penyemprotan bahan bakar yang tepat. Injektor kemudian menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke saluran masuk atau langsung keluar langsung ke ruang bakar agar bercampur sempurna dengan udara. Kelebihan penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi. Kelebihan sistem penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi adalah kemampuannya memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan pembakaran yang lebih sempurna dibandingkan sistem karburator karena dikontrol secara elektronik oleh ECU. Jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar dapat disesuaikan secara akurat dengan kondisi mesin seperti kecepatan, suhu, dan beban kerja. Kekurangan penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, yaitu terletak pada kompleksitas dan biaya perawatan yang tinggi. Sistem ini menggunakan banyak komponen seperti komponen elektronik seperti ECU, sensor-sensor, dan injektor, sehingga memerlukan peralatan khusus untuk pemeriksaan dan perbaikan. Jika salah satu komponen mengalami kerusakan, biayanya relatif mahal dibandingkan sistem karburator. Prinsip kerja penyaluran bahan bakar metode bensin karburator. Prinsip kerja sistem penyaluran bahan bakar metode bensin karburator adalah menyampurkan bahan bakar dan udara secara mekanis sebelum masuk ke ruang bakar. Bahan bakar dari tangki dipompa oleh pompa mekanis menuju karburator, tempat terjadinya proses pencampuran. Saat piston melakukan langkah hisap, tekanan di dalam venturi karburator turun, sehingga bahan bakar tertarik keluar melalui nozzle dan bercampur dengan udara yang mengalir. Campuran udara dan bahan bakar ini kemudian dialirkan ke ruang bakar melalui intake manifold untuk dibakar oleh busi. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip perbedaan tekanan tanpa bantuan sistem elektronik, sehingga lebih sederhana namun kurang presisi dibandingkan sistem injeksi. Selanjutnya ada kelebihan penyaluran bahan bakar metode bensin karburator. Kelebihan sistem penyaluran bahan bakar metode bensin karburator terletak pada kesederhanaan konstruksinya dan kemudahan perawatannya, karena bekerja secara mekanis tanpa kontrol elektronik. Sistem ini mudah diperbaiki dan disetel menggunakan peralatan sederhana. Biaya pembuatan dan perawatannya juga lebih murah dibandingkan sistem injeksi. Selain itu, karburator dapat berfungsi dengan baik meskipun kondisi kelistrikan kendaraan tidak optimal, sehingga lebih andal di lingkungan sederhana atau kendaraan lama. Sistem ini juga memudahkan pengemudi atau mekanik dalam melakukan penyetelan campuran udara dan bahan bakar sesuai kebutuhan performa mesin. Kekurangan penyaluran bahan bakar metode bensin karburator adalah kurangnya efisien dan presisi dalam pencampuran bahan bakar dengan udara. Karena bekerja secara mekanis tanpa kontrol elektronik, jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mesin
pada setiap kondisi kerja. Akibatnya, konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros dan emisi gas buang lebih tinggi. Selain itu, sistem karburator juga memerlukan penyetelan manual secara berkala untuk menjaga performa serta rentan terhadap masalah seperti penyumbatan pada nozzle atau saluran bahan bakar akibat kotoran. Hal ini membuat karburator kurang sesuai untuk kendaraan modern yang menuntut efisiensi tinggi dan emisi rendah. Prinsip kerja penyaluran bahan bakar metode diesel common rail, yaitu menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor melalui satu saluran utama yang disebut common rail. Bahan bakar dari tangki dipompa oleh pompa tekanan tinggi dan disimpan di dalam common rail dengan tekanan yang dikontrol secara elektronik oleh ECU. ECU menerima data dari berbagai sensor seperti tekanan, suhu, dan posisi pedal gas untuk menentukan waktu dan jumlah penyemprotan bahan bakar yang paling efisien. Injektor yang dikendalikan secara elektrik kemudian menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus langsung ke ruang bakar. Kelebihan penyaluran bahan bakar metode diesel common rail, yaitu kemampuannya memberikan efisiensi pembakaran yang tinggi, yang sangat tinggi, dan pengendalian bahan bakar yang presisi. Dengan dukungan ECU dan sensor-sensor elektronik, sistem ini dapat mengatur tekanan, jumlah, serta waktu penyemprotan bahan bakar secara akurat sesuai kondisi kerja mesin. Hasilnya, tenaga mesin menjadi lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih hemat, dan emisi gas buang jauh lebih rendah dibandingkan sistem konvensional. Kekurangan penyaluran bahan bakar metode diesel common rail yaitu kompleksitas dan biaya perawatan yang tinggi. Sistem ini menggunakan komponen berteknologi canggih seperti pompa tekanan tinggi, injektor elektrik, sensor-sensor, dan ECU yang memerlukan peralatan diagnostik khusus untuk pemeriksaan dan perbaikannya. Jika salah satu komponen mengalami kerusakan, biaya penggantian umumnya mahal. Selain itu, sistem ini sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar, karena kotoran atau air sedikit saja dapat merusak injektor dan pompa tekanan tinggi. Dan kita ada prinsip kerja penyaluran bahan bakar metode diesel Bospam, yaitu menyalurkan dan menekan bahan bakar dari tangki menuju injektor menggunakan pompa injeksi mekanis. Bahan bakar dari tangki disaring oleh filter, kemudian dialirkan ke pompa injeksi atau bospam yang berfungsi mengatur tekanan dan volume bahan bakar sesuai urutan penyalaan mesin. Pompa ini menekan bahan bakar bertekanan tinggi ke masing-masing injektor melalui pipa tekanan tinggi. Injektor kemudian menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus sesuai waktu yang ditentukan oleh mekanisme pompa. Nanti ada kelebihan penyaluran bahan bakar metode diesel Bospam. Jadi kelebihannya itu terletak pada kesederhanaan dan ketahanan komponennya. Sistem ini bekerja secara mekanis sehingga tidak memerlukan perangkat elektronik canggih atau sensor yang rumit, membuat perawatan dan perbaikannya relatif lebih murah. Pompa Bospam mampu menghasilkan tekanan yang cukup untuk menyuplai injektor secara handal, sehingga mesin diesel tetap dapat bekerja dengan stabil dalam berbagai kondisi. Kekurangannya yaitu efisiensi pembakaran dan kontrol emisi yang lebih rendah dibandingkan sistem modern seperti common rail, karena menggunakan pompa injeksi mekanis, pengaturan jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar tidak sepresisi sistem elektronik, sehingga konsumsi bahan bakar cenderung lebih boros dan emisi gas buang lebih tinggi. Kesimpulannya, sistem penyaluran bahan bakar pada kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai jenis mesinnya dan teknologi yang digunakan. Untuk bensin karburator bekerja secara mekanis dan sederhana, mudah dirawat tetapi kurang efisien dan presisi. Bensin injeksi menggunakan kontrol elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar secara akurat, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan.
namun lebih kompleks dan mahal perawatannya. Pada mesin diesel, Bospan mengandalkan pompa injeksi mekanis yang tahan lama dan sederhana, tetapi efisiensi dan kontrol emisinya terbatas. Sementara itu, diesel common rail menawarkan pembakaran yang sangat presisi, efisiensi tinggi, dan emisi rendah berkat pengendalian elektronik. Meskipun biaya perawatan dan komponennya lebih mahal, serta sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Baik, di sini ada soal perhitungan. Sebuah mobil menggunakan sistem injeksi dengan debit pompa bensin sebesar 80 liter per jam jika mesin bekerja pada 3000 rpm dan kebutuhan bahan bakar mesin pada kondisi ini adalah 40 liter per jam. Berapakah persentase kapasitas pompa yang digunakan? Jadi diketahui debit pompa itu 80 liter per jam dan kebutuhan bahan bakar mesin itu 40 liter per jam. Jadi penyelesaiannya presentasi kapasitas pompa itu menggunakan kebutuhan bahan bakar dibagi debit pompa dikali 100%. Jadi 40 dibagi 80 dikali 100% itu menghasilkan 50%. Jadi persentase kapasitas pompa yang digunakan itu sebesar 50%. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Marelita Laumanoa, STP MSc. Baik, perkenalkan nama saya Zaki Fadila Amin dengan NPM 2414071061 dari kelas TFA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sistem pelumasan dan pendinginan untuk memenuhi tugas motor bakar traktor pertanian. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian. Sistem pelumasan merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh komponen mesin yang saling bergesekan agar dapat mengurangi gesekan, keausan, dan panas berlebih selama mesin bekerja. Oli pelumas juga membantu membersihkan kotoran atau sisa pembakaran, mendinginkan bagian mesin, serta mencegah terjadi karat pada komponen logam. Dengan adanya sistem pelumasan yang baik, kinerja mesin menjadi lebih optimal, umur pakai komponen lebih panjang, dan efisiensi kerja mesin dapat terjaga. Pengertian selanjutnya yaitu sistem pendinginan merupakan sistem yang berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil dan tidak mengalami overheat saat beroperasi. Sistem ini bekerja dengan cara menyerap dan membuang panas yang dihasilkan selama proses pembakaran melalui media pendingin seperti air atau udara. Pendinginan yang baik sangat penting untuk mencegah kerusakan pada komponen mesin akibat panas berlebih serta menjaga efisiensi pembakaran. Saja ada manfaat sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada mesin memiliki beberapa manfaat penting, antara lain mengurangi gesekan antar permukaan yang bergerak seperti bantalan, piston, dan camshaft, sehingga komponen tidak cepat aus serta mendinginkan mesin dengan menyerap panas dari gesekan dan alirannya kembali ke bak atau pendingin oli. Selain itu, oli juga membersihkan dan mengangkut kotoran atau partikel logam maus ke filter, melindungi permukaan logam dari korosi dan oksidasi, serta menyerap benturan lokal antar komponen. Jenis-jenis sistem pelumasan. Yang pertama,
ada sistem percik. Oli disebarkan ke komponen mesin melalui percikan dari roda gigi atau bagian yang bergerak, cocok untuk mesin sederhana atau berukuran kecil. Yang kedua, ada sistem tekanan. Oli dipompa oleh pompa oli melalui saluran ke seluruh komponen mesin. Cocok untuk mesin modern berperforma tinggi. Yang ketiga ada sistem kombinasi, menggabungkan tekanan dan percik, di mana beberapa bagian dilumasi dengan pompa tekanan dan bagian lain melalui percikan. Digunakan untuk mesin yang lebih kompleks agar pelumasan optimal. Nanti ada komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada bak oli, berfungsi untuk menampung oli mesin yang digunakan untuk pelumasan. Yang kedua ada pompa oli, berfungsi untuk menghisap oli dari bak oli dan memompanya melalui saluran oli ke berbagai komponen mesin yang membutuhkan pelumasan. Yang ketiga itu ada filter oli, berfungsi untuk menyaring kotoran, debu, dan partikel lainnya dari oli sebelum oli dialirkan ke bagian-bagian mesin. Yang keempat ada saluran oli berfungsi sebagai jalur yang mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin termasuk bantalan, crankshaft, camshaft, piston, dan bagian lain yang bergerak. Yang kelima itu ada sensor tekanan berfungsi untuk memantau tekanan oli di sistem pelumasan. Yang keenam ada cutoff relief berfungsi untuk mengatur tekanan oli agar tidak terlalu tinggi. Cara kerja sistem pelumasan yaitu dimulai dari pompa oli yang menghisap oli dari bak oli dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin melalui saluran oli dengan tekanan tertentu. Oli kemudian mengalir ke komponen-komponen penting seperti bantalan poros engkol, matang penggerak, piston, dan poros knock untuk mengurangi gesekan dan kausan. Setelah melumasi bagian-bagian tersebut, oli kembali turun ke bak oli untuk digunakan kembali dalam siklus berikutnya. Selama proses ini, filter oli berfungsi menyaring kotoran atau partikel logam agar tidak ikut bersirkulasi. Dengan sistem pelumasan yang baik, mesin dapat bekerja lebih halus, tetap dingin, dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Selanjutnya ada soal perhitungan sistem pelumasan. Sebuah pompa oli pada motor menghasilkan tekanan oli sebesar 2,5 bar dan mengalirkan oli melalui saluran dengan luas penampang 2 cm persegi. Jika kecepatan aliran oli adalah 3 meter per second, hitung debit aliran atau Q dalam satuan liter per menit. Jadi diketahui luas penampangnya 2 cm kubik. Kita hitung 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Diketahui juga kecepatan aliran yaitu 3 meter per second. Ditanya Q atau debit aliran oli. Jadi langsung saja kita hitung menggunakan rumus Q A kali V. Jadi Q 2 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 3 menghasilkan 6 dikali 10 pangkat minus 4 meter kubik per sekon. Jadi terus kita ubah ke liter per menit. 1 meter kubik yaitu 1000 liter. Q sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 dikali 1000 dikali 60 menghasilkan 36 liter per menit. Jadi debit aliran oli adalah 36 liter per menit. Nanti ada kelebihan sistem pelumasan. Sistem pelumasan memiliki beberapa kelebihan yang membuat performa dan umur mesin lebih optimal. Dengan adanya pelumasan, gesekan antar komponen yang bergerak seperti piston, bantalan, dan crankshaft dapat dikurangi sehingga keausan berkurang. Sementara panas mesin dapat terserap dan terdistribusi dengan baik sehingga suhu kerja tetap stabil. Selain itu, oli membersihkan dan mengangkut kotoran atau partikel logam aus, melindungi permukaan logam dari korupsi, serta menyerap benturan lokal antar komponen. Kekurangan sistem pelumasan.
Sistem pelumasan memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Sistem pelumasan menambah kompleksitas mesin karena memerlukan pompa, saluran, filter, dan katup, sehingga perawatan menjadi lebih rutin dan biaya operasional meningkat. Jika terjadi kebocoran, penyumbatan filter atau oli tidak diganti sesuai jadwal, gesekan dan panas mesin bisa meningkat drastis yang berpotensi merusak mesin komponen. Perawatan sistem pelumasan. Perawatan yang perlu dilakukan antara lain memeriksa dan mengganti oli secara berkala, menggunakan jenis oli yang sesuai dengan spesifikasi mesin, serta memastikan volume oli selalu cukup melalui pemeriksaan rutin. Selain itu, penting untuk memeriksa adanya kebocoran pada saluran, membersihkan atau mengganti saringan oli agar aliran tetap lancar, serta memastikan pompa oli bekerja dengan baik untuk menjamin sirkulasi pelumas ke seluruh komponen mesin. Selanjutnya itu ada komponen-komponen sistem pendinginan. Yang pertama itu ada radiator berfungsi untuk membuang panas dari coolant ke udara dengan bantuan cairan pendingin dan kipas. Yang kedua itu ada air radiator atau coolant berfungsi untuk menyerap panas dari mesin dan melepaskannya ke udara melalui radiator. Yang ketiga ada pompa air atau water pump berfungsi untuk memompa air radiator agar dapat bersirkulasi dari mesin ke radiator dan kembali lagi. Yang keempat itu ada sistem pendingin atau cooling fan berfungsi untuk mendorong udara melewati radiator sehingga proses pendinginan berjalan lebih efisien, terutama saat mesin idle. Nah, yang keempat ada water jacket, ruang atau saluran di sekitar silinder mesin tempat air radiator mengalir untuk menyerap panas dari mesin. Yang kelima ada, yang keenam ada termostat berfungsi untuk mengatur suhu kerja mesin dengan cara menutup aliran air ke radiator saat mesin masih dingin dan membuka saat mesin sudah panas. Yang ketujuh ada selang radiator atas berfungsi untuk menyalurkan cairan pendingin panas dari mesin menuju radiator untuk didinginkan. Yang kedelapan ada selang radiator bawah berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin yang sudah dingin dari radiator kembali ke mesin. Yang ke-9 itu ada selang bypass eh, berfungsi untuk memungkinkan aliran coolant tetap berputar di dalam mesin saat termostat tertutup sehingga suhu mesin naik secara merata dan cepat. Yang ke-10 itu ada sensor pendingin berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin dan mengirimkan sinyal ke ECU untuk mengatur kipas pendingin dan memberi peringatan jika suhu terlalu tinggi. Yang ke-11 itu ada fan bell berfungsi untuk menggerakkan pompa air dan kipas pendingin dengan tenaga putaran dari poros engkol atau crankshaft. Yang ke-12 itu ada tutup radiator berfungsi untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendinginan agar tetap optimal, mencegah air mendidih, serta mengatur aliran cairan dan tangki reservoir. Reservoir berfungsi untuk menyimpan kelebihan cairan pendingin dari radiator saat suhu tinggi dan mengembalikannya ke sistem saat suhu turun. Dan ada cara kerja sistem pendinginan. Sistem pendinginan bekerja dengan mengalirkan air radiator atau coolant melalui water jacket untuk menyerap panas dari mesin. Pompa air memompa cairan panas ke radiator melalui selang atas, di mana panas dibuang ke udara dengan bantuan kipas pendingin. Setelah itu, cairan dingin kembali ke mesin lewat selang bawah. Termostat mengatur aliran sesuai suhu mesin, sementara sensor pendingin memantau suhu agar kipas bekerja otomatis. Panel menggerakkan pompa dan kipas, tutup radiator menjaga tekanan dan reservoir menampung kelebihan cairan.
Jenis-jenis sistem pendinginan. Yang pertama itu ada sistem pendinginan udara. Sistem ini menggunakan aliran udara langsung langsung untuk menyerap dan membuang panas dari mesin. Pendinginan dibantu oleh sirip pendingin yang memperluas permukaan mesin agar panas cepat hilang. Yang kedua itu ada sistem pendinginan air. Sistem ini menggunakan cairan pendingin yang bersirkulasi melalui water jet di dalam mesin untuk menyerap panas, kemudian melepasnya ke udara melalui radiator. Dan ada kelebihan sistem pendinginan. Sistem pendinginan pada motor memiliki kelebihan utama yaitu mampu menjaga suhu kerja mesin tetap stabil sehingga kerja mesin lebih optimal dan umur komponen menjadi lebih panjang. Dengan suhu yang terkontrol, proses pembakaran berlangsung lebih efisien, konsumsi bahan bakar lebih hemat, dan risiko terjadi overheat dapat dicegah. Selain itu, sistem pendinginan air dapat bekerja lebih efektif pada mesin berdaya besar karena mampu menyerap dan membuang panas dengan cepat. Selanjutnya ada kekurangan sistem pendinginan. Sistem pendinginan juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya perawatan yang lebih tinggi karena terdiri dari banyak komponen seperti radiator, pompa air, dan termostat. Sistem ini juga memerlukan pemeriksaan rutin terhadap volume dan kondisi cairan pendingin agar tidak terjadi kebocoran atau kerusakan. Jika terjadi gangguan pada salah satu komponen, mesin bisa cepat panas atau bahkan mengalami kerusakan serius akibat overheating. Nanti ada soal perhitungan sistem pendinginan. Sebuah radiator harus membuang panas sebesar 100 kilowatt dari mesin. Diketahui konduktivitas termal radiator U sama dengan 250 W per meter persegi derajat Celcius dan rata-rata perbedaan suhu antara air dan udara adalah 40 derajat Celcius. Hitung luas radiator yang dibutuhkan. Kita menggunakan rumus Q sama dengan U kali A kali delta T, terus A sama dengan Q per U kali delta T, hasilkan Q-nya 100.000 per U-nya 250 dikali delta T-nya sebesar 40, menghasilkan 100.000 per 10.000, menghasilkan 10 meter persegi. Jadi luas radiator yang dibutuhkan adalah 10 meter persegi. Berarti ada perawatan sistem pendinginan. Perawatan sistem pendingin dilakukan secara rutin untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal dan mencegah kerusakan. Langkah-langkahnya meliputi pemeriksaan dan pengisian cairan pendingin sesuai kadar yang dianjurkan, pembersihan radiator dari kotoran atau kerak, pengecekan kondisi selang dan sambungan agar tidak bocor, serta memastikan pompa air dan kipas pendingin berfungsi dengan baik. Kesimpulannya, sistem pelumasan dan pendinginan pada kendaraan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal dan umur mesin lebih panjang. Sistem pelumasan berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin, mencegah kausan, serta membantu pembuangan panas yang dihasilkan saat pembakaran. Sementara itu, sistem pendinginan menjaga suhu mesin tetap stabil dengan membuang kelebihan panas melalui aerator, kipas, dan komponen pendukung lainnya, sehingga mesin tidak mengalami overheat. Kedua sistem ini saling melengkapi, karena pelumasan yang baik membantu pendinginan, dan pendinginan yang efektif memastikan oli bekerja optimal, sehingga keseluruhan performa mesin menjadi lebih efisien dan awet. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton lari maraton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Telomanua, STP MSc. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zaki Fadil Amil dengan NPM 2414071061 dari kelas TEP A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi sistem kelistrikan guna untuk memenuhi tugas motor bakar traktor pertanian. Langsung, sistem kelistrikan merupakan rangkaian dan komponen listrik yang bekerja sama untuk menghasilkan, mengalirkan, dan mengatur energi listrik agar semua peralatan dalam kendaraan atau mesin dapat berfungsi dengan baik, seperti baterai, kabel, sekring, lampu, dan motor listrik. Sistem kelistrikan berdasarkan jenis arus dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem arus bolak-balik atau AC, yaitu sistem kelistrikan di mana arus listrik mengalir secara bergantian arah secara periodik, biasanya beberapa kali per detik. Jenis aluran jenis arus ini digunakan pada jaringan listrik rumah tangga dan industri karena mampu menyalurkan listrik dalam jarak jauh dengan efisien dan tegangan dapat diubah dengan mudah menggunakan transformator. Yang kedua ada sistem arus arah atau DC, yaitu sistem kelistrikan di mana arus listrik mengalir hanya ke satu arah dari kutub positif ke kutub negatif. Arus arah banyak digunakan pada kendaraan bermotor, baterai, dan peralatan elektronik yang membutuhkan tegangan stabil. Jenis-jenis sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada sistem pengisian. Sistem pengisian berfungsi untuk menghasilkan percikan api pada busi pada waktu yang tepat agar campuran udara dan bahan bakar dapat terbakar di ruang bakar. Yang kedua ada sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi untuk menghasilkan percikan api di busi pada waktu yang tepat agar campuran. Sistem pengisian, yang pertama itu ada sistem pengisian. Sistem pengisian berfungsi untuk mengisi kembali arus listrik ke aki atau baterai dan menyediakan listrik bagi semua sistem kelistrikan kendaraan saat mesin hidup. Yang kedua ada sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi untuk menghasilkan percikan api di busi pada waktu yang tepat agar campuran udara dan bahan bakar dapat terbakar di ruang bakar. Yang ketiga itu ada sistem starter. Sistem starter berfungsi untuk memutar poros engkol mesin agar mesin dapat hidup pertama kali. Yang keempat ada sistem penerangan. Sistem penerangan berfungsi untuk memberikan penerangan di jalan dan sebagai tanda atau isyarat bagi pengguna jalan lain. Yang kelima, ada sistem instrumentasi dan aksesori. Sistem instrumentasi berfungsi untuk menampilkan informasi kondisi kendaraan kepada pengemudi seperti kecepatan, putaran mesin, suhu mesin, dan level bahan bakar melalui panel instrumen. Sedangkan sistem aksesori meliputi perangkat tambahan dan untuk kenyamanan dan hiburan seperti radio, AC, wiper, klakson, dan power window. Lalu kita ada komponen sistem kelistrikan. Yang pertama ada baterai atau aki, berfungsi sebagai sumber utama energi listrik pada kendaraan.
saat mesin belum hidup, serta menyimpan arus listrik untuk menghidupkan starter dan sistem lain. Yang kedua ada spool atau generator berfungsi untuk menghasilkan arus listrik dari energi putaran mesin. Spool mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang kemudian digunakan untuk mengisi aki dan menyalakan sistem kelistrikan kendaraan. Yang ketiga ada kiprok. Kiprok berfungsi untuk mengarahkan arus AC dari spool menjadi DC agar bisa digunakan untuk mengisi aki, serta menstabilkan tegangan listrik agar tidak berlebihan yang dapat merusak komponen kelistrikan. Yang keempat ada CDI. CDI berfungsi sebagai pengatur waktu pengapian dan penyimpan arus listrik bertegangan tinggi yang kemudian dilepaskan ke koil pengapian untuk menyalakan busi pada waktu yang tepat. Yang kelima ada busi. Busi berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi percikan api di ruang bakar yang digunakan untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar agar terjadi pembakaran dalam silinder mesin. Yang keenam ada sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman sistem kelistrikan, yaitu untuk memutus aliran arus listrik ketika terjadi hubungan arus pendek atau korsleting atau arus berlebih, sehingga mencegah kerusakan pada komponen lain. Yang ketujuh ada saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran arus listrik ke komponen tertentu. Misalnya saklar lampu, saklar starter, atau saklar klakson. Yang kedelapan ada starter. Starter berfungsi untuk memutar poros engkol mesin secara otomatis pada saat awal penghidupan mesin. Selanjutnya ada cara kerja sistem kelistrikan. Cara kerja sistem kelistrikan kendaraan dimulai dari spool yang menghasilkan arus listrik saat mesin berputar. Arus ini diatur oleh kiprok, lalu disimpan dalam aki sebagai sumber daya utama. Saat kunci kontak dinyalakan, arus dari aki mengalir ke CDI untuk mengatur pengapian dan menyalakan busi, sehingga terjadi pembakaran di ruang mesin. Komponen seperti sekring, saklar, dan relay berfungsi untuk melindungi serta mengatur aliran listrik ke berbagai perangkat kendaraan. Selanjutnya ada fungsi sistem kelistrikan. Fungsi sistem kelistrikan pada kendaraan yaitu untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik yang diperlukan agar semua komponen kendaraan dapat bekerja dengan baik. Sistem ini berperan penting dalam menyalakan mesin melalui sistem starter, mengatur pengapian melalui CDI dan busi, serta menyediakan daya untuk komponen penerangan, klakson, dan indikator. Selain itu, sistem kelistrikan juga memastikan arus listrik yang mengalir tetap stabil melalui kiprok dan terlindungi dari kerusakan dengan adanya sekring dan relay, sehingga kendaraan dapat beroperasi secara aman dan efisien. Lanjutnya ada perawatan sistem kelistrikan. Jadi langkah-langkah perawatan meliputi memeriksa kondisi aki agar tetap memiliki tegangan yang cukup, membersihkan terminal aki dari karat, serta memastikan kabel dan konektor terpasang kuat tanpa adanya kebocoran arus. Selain itu, pemeriksaan kiprok, sekring, dan relay juga penting untuk memastikan sistem pengisian dan perlindungan listrik bekerja dengan baik. Lampu, klakson, dan starter juga perlu dicek secara berkala untuk memastikan semua komponen berfungsi normal
dan aman digunakan. Selanjutnya itu ada kelebihan. Kelebihan sistem kelistrikan pada kendaraan yaitu mampu meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam pengoperasian kendaraan. Dengan adanya sistem kelistrikan yang baik, berbagai komponen seperti sistem pengapian, penerangan, starter, hingga instrumen indikator dapat bekerja dengan optimal dan terkoordinasi. Sistem ini juga memungkinkan penggunaan teknologi modern seperti injeksi bahan bakar elektronik, sistem pengereman ABS, dan sensor otomatis yang membantu performa mesin serta keselamatan pengendara. Selain itu, sistem kelistrikan yang stabil mampu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, sehingga kendaraan menjadi ramah lingkungan dan hemat energi. Selanjutnya itu ada kekurangan, ada kekurangan sistem kelistrikan. Kekurangan sistem kelistrikan pada kendaraan terletak pada ketergantungannya yang tinggi terhadap kondisi komponen dan aliran arus listrik yang stabil. Jika terjadi gangguan seperti aki lemah, kabel putus, korsleting, atau kerusakan pada komponen seperti kiprok, spool, dan spring, maka seluruh sistem kelistrikan dapat terganggu dan menyebabkan kendaraan sulit dihidupkan atau bahkan mati total. Selain itu, sistem kelistrikan juga rentan terhadap kelembaban, panas berlebih, serta korosi pada sambungan kabel yang dapat menurunkan efisiensi penghantaran arus listrik. Perawatan yang tidak rutin dan pemasangan komponen yang tidak sesuai standar dapat memperparah kerusakan serta menimbulkan biaya perbaikan yang cukup tinggi. Berikut ada contoh aplikasi sistem kelistrikan di bidang teknik pertanian. Yang pertama itu ada traktor, kedua ada mesin pemanen padi, yang ketiga ada pompa air listrik, dan yang keempat ada sistem irigasi berbasis sensor. Selanjutnya ada soal perhitungan sistem kelistrikan. Sebuah lampu pijar memiliki resistansi 240 ohm ketika beroperasi. Jika lampu tersebut dihubungkan ke sumber tegangan 120 volt, berapakah arus yang mengalir melalui lampu tersebut? Jadi diketahui resistansi atau R sebesar 240 ohm dan tegangan atau volt sebesar 120 volt. Ditanya itu arus. Jadi kita menggunakan hukum Ohm ya- yaitu V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Jadi penyelesaiannya I sama dengan 120 volt per 240 ohm menghasilkan 0,5 ampere. Jadi arus yang mengalir melalui lampu pijar tersebut yaitu 0,5 ampere. Jadi ada kesimpulan, sistem kelistrikan pada kendaraan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja seluruh komponen agar kendaraan dapat beroperasi dengan baik. Sistem ini berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik ke berbagai bagian kendaraan, seperti sistem pengapian, penerangan, dan starter. Kinerja sistem kelistrikan sangat bergantung pada kondisi setiap komponennya, seperti spool, kiprok, aki, CDI, busi, sekring, saklar, dan relay.
Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton lari maraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Mareli Telaumbanua, STP MSc. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zaki Fadila Amin dengan NPM 2414071061 dari kelas TPA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sistem transmisi manual dan matic untuk memenuhi tugas motor bakar traktor pertanian atau MDTP. Langsung saja, sistem transmisi pada kendaraan merupakan mekanisme yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda sehingga kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan dan torsi yang sesuai kebutuhan. Transmisi memungkinkan pengemudi mengatur rasio gigi agar mesin bekerja efisien pada berbagai kondisi, baik saat akselerasi, menanjak, maupun kecepatan konstan. Sistem transmisi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu transmisi manual, di mana pengemudi mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara langsung, serta transmisi matic atau otomatis yang secara otomatis menyesuaikan perpindahan gigi tanpa intervensi pengemudi. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari sistem transmisi, baik manual ataupun matic, adalah untuk menyesuaikan putaran mesin dengan kebutuhan kendaraan agar tenaga mesin dapat disalurkan secara optimal ke roda. Pada pada transmisi manual, fungsi ini dicapai dengan pengaturan gigi secara langsung oleh pengemudi sehingga memungkinkan kontrol torsi dan kecepatan sesuai kondisi jalan dan beban. Sedangkan pada transmisi matic, sistem secara otomatis menyesuaikan rasio gigi menggunakan mekanisme hidrolik atau elektronik sehingga kendaraan dapat berjalan lancar tanpa perlu mengoperasikan kopling, memudahkan pengendalian dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem transmisi, yaitu ada dua, transmisi manual dan transmisi matic. Transmisi manual adalah jenis sistem transmisi di mana pengemudi secara langsung mengatur perpindahan gigi menggunakan tuas persneling dan pedal kopling. Sistem ini memungkinkan pengemudi mengontrol torsi dan kecepatan kendaraan sesuai kebutuhan, sehingga lebih efisien untuk medan tertentu atau saat membawa beban berat. Transmisi manual biasanya lebih sederhana dari segi mekanisme, lebih tahan lama, dan biaya perawatannya lebih rendah, namun memerlukan keterampilan dan konsentrasi pengemudi saat mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi. Transmisi matic atau otomatis bekerja dengan mengganti gigi secara otomatis tanpa memerlukan pedal kopling, menggunakan sistem hidrolik, torque converter, atau kontrol elektronik. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengemudi dalam berkendara, terutama di kondisi lalu lintas padat, karena perpindahan gigi terjadi secara halus dan otomatis sesuai putaran mesin dan kecepatan kendaraan. Meski kenyamanan dan kemudahan menjadi keunggulannya, sistem
Transmisi matic cenderung memiliki biaya perawatan lebih tinggi dan mekanismenya lebih kompleks dibanding transmisi manual. Selanjutnya itu ada komponen-komponen transmisi manual. Yang pertama itu ada kopling, berfungsi untuk memutus dan menyambungkan tenaga dari mesin ke transmisi sehingga gigi bisa dipindah. Yang kedua itu ada gearbox, tempat roda gigi yang berfungsi untuk mengatur rasio putaran mesin ke roda, menentukan kecepatan dan torsi. Yang ketiga itu ada poros penggerak, berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda melalui gearbox. Yang keempat, ada roda gigi, berfungsi untuk mengubah rasio putaran mesin sesuai kebutuhan kecepatan dan torsi. Selanjutnya itu ada komponen transmisi matic. Yang pertama itu ada pompa oli transmisi, berfungsi untuk memompa oli bertekanan tinggi untuk menggerakkan sistem hidrolik transmisi. Yang kedua itu ada kampas kopling dan pita rem, berfungsi untuk mengunci dan melepas komponen roda gigi planet agar perpindahan gigi berlangsung halus. Yang ketiga ada konverter torsi, menggantikan fungsi kopling, menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi secara otomatis menggunakan fluida. Yang keempat ada roda gigi, berfungsi untuk mengubah rasio putaran mesin sesuai kebutuhan kecepatan dan torsi. Cara kerja sistem transmisi manual yaitu dimulai ketika pengemudi menekan pedal kopling untuk memutus tenaga dari mesin ke transmisi, sehingga perpindahan gigi dapat dilakukan tanpa merusak komponen. Setelah tuas persneling digerakkan ke posisi gigi yang diinginkan, kopling dilepaskan secara perlahan agar tenaga mesin kembali tersambung dan diteruskan ke poros transmisi. Roda gigi di dalam gearbox akan saling berhubungan sesuai rasio yang dipilih, mengatur besar kecilnya torsi dan kecepatan yang diteruskan ke roda penggerak. Selanjutnya itu ada cara kerja sistem transmisi matic. Cara kerja sistem transmisi matic berlangsung secara otomatis tanpa perlu pengemudi mengoperasikan kopling atau memindahkan gigi secara manual. Saat mesin berputar, konverter torsi menyalurkan tenaga ke transmisi menggunakan tekanan fluida. Selanjutnya, pompa oli dan badan katup mengatur aliran tekanan oli untuk mengaktifkan kampas kopling dan pita rem yang akan mengunci atau melepaskan rangkaian roda gigi planet sesuai kebutuhan. Kombinasi ini memungkinkan perpindahan gigi terjadi secara halus dan otomatis berdasarkan kecepatan kendaraan, beban mesin, serta posisi pedal gas sehingga pengemudi dapat berkendara dengan lebih mudah dan nyaman. Selanjutnya itu ada kelebihan sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual memiliki beberapa kelebihan utama dalam hal efisiensi bahan bakar dan kontrol kendaraan. Pengemudi dapat mengatur putaran mesin dan torsi sesuai kebutuhan sehingga konsumsi bahan bakar lebih optimal dibandingkan sistem transmisi otomatis automatic. Selain itu, transmisi manual umumnya lebih sederhana secara mekanis sehingga perawatannya lebih mudah dan biayanya lebih murah. Kendaraan dengan sistem transmisi manual juga cenderung lebih tangguh dan awet, terutama pada kondisi jalan berat atau medan off-road. Karena pengemudi dapat menyesuaikan gigi untuk menghadapi tanjakan, turunan, atau beban berat dengan lebih presisi. Sistem ini juga memberikan sensasi berkendara yang lebih interaktif dan responsif bagi pengemudi.
Selanjutnya itu ada kekurangan sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahannya adalah penggunaan yang relatif lebih melelahkan bagi pengemudi, terutama saat menghadapi kondisi lalu lintas padat atau tanjakan. Karena pengemudi harus terus-menerus mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi. Selain itu, transmisi manual cenderung membutuhkan keterampilan dan pengalaman lebih untuk mengemudi secara lancar, sehingga pemula sering mengalami kesulitan saat mempelajarinya. Dari sisi efisiensi, kesalahan dalam perpindahan gigi bisa menyebabkan konsumsi bahan bakar lebih tinggi atau keausan pada kopling dan transmisi. Terakhir, waktu perpindahan gigi yang lebih lama dibandingkan transmisi otomatis dapat mengurangi kenyamanan berkendara, terutama di perkotaan yang padat. Kelebihan sistem transmisi matic. Sistem transmisi matic memiliki kelebihan utama dalam hal kemudahan dan kenyamanan berkendara. Pengemudi tidak perlu menginjak pedal kopling atau memindahkan gigi secara manual karena perpindahan gigi terjadi otomatis sesuai kecepatan dan beban mesin. Hal ini membuat transmisi matic sangat cocok digunakan di daerah perkotaan dengan lalu lintas padat. Selain itu, perpindahan gigi yang halus meningkatkan kenyamanan serta mengurangi kelelahan pengemudi saat berkendara. Kekurangan sistem transmisi matic. Sistem transmisi matic memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah efisiensi bahan bakar yang cenderung lebih rendah dibandingkan sistem transmisi manual atau automatic, terutama pada kendaraan sistem manual, terutama pada kendaraan dengan performa mesin kecil karena adanya tenaga yang hilang pada konverter torsi. Selain itu, biaya perawatan dan perbaikan transmisi matic relatif lebih tinggi karena komponennya lebih kompleks dan sensitif terhadap kualitas oli transmisi. Sistem ini juga memiliki respon akselerasi yang terkadang lebih lambat dibandingkan transmisi manual, terutama pada perpindahan gigi tertentu, sehingga kurang ideal untuk pengemudi yang menginginkan kontrol penuh terhadap kendaraan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan kerusakan pada sistem elektronik dan sensor yang mengatur perpindahan gigi yang bisa menyebabkan gangguan kinerja transmisi. Baik, selanjutnya ada soal perhitungan. Jadi diketahui itu sebuah sepeda motor memiliki rasio gigi 2 yaitu 2,5, rasio finalnya 3,0. Mesin berputar 4.500 rpm. Pertanyaannya, hitung rpm roda saat berada di gigi 2. Jadi langsung kita jawab, rasio total sama dengan 2,5 dikali 3 sama dengan 7,5. rpm roda sama dengan 4.500 dibagi 7,5 menghasilkan 600 rpm. Jadi RPM roda saat berada di gigi 2 itu 600 RPM. Simpulan, sistem transmisi pada kendaraan baik manual maupun matic atau otomatis
berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda dengan rasio yang tepat agar kendaraan dapat bergerak lebih efisien pada berbagai kecepatan. Transmisi manual memungkinkan pengemudi memilih gigi secara langsung, sehingga kontrol torsi dan kecepatan lebih fleksibel, namun membutuhkan keterampilan dan konsentrasi lebih. Sedangkan transmisi matic menggunakan sistem transmisi matic atau otomatis menggunakan sistem otomatis untuk menyesuaikan gigi sesuai kondisi jalan sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan berkendara meski biasanya biaya perawatannya lebih biaya perawatan dan konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih tinggi dibandingkan manual. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.